Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang persamaan Maxwell. Sebelumnya, saya atas nama Irmayanti sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan materi elektrodinamika sebelum Maxwell. Dalam elektrodinamika sebelum Maxwell telah ditemukan beberapa hukum yang menjelaskan divergensi dan Karl medan listrik dan magnet. Hukum pertama yaitu hukum Gauss, dengan persamaan divergensi E sama dengan 1/epsilon 0 pi. Hukum kedua itu hukum tak bernama, dengan persamaan divergensi B sama dengan 0. Hukum ketiga itu hukum Faraday, dengan persamaan Karl E sama dengan min do B per do T. Hukum keempat itu hukum Ampere, dengan persamaan Karl E mu 0J. Berikut persamaan yang mewakili keadaan teori elektromagnetik di pertengahan ke-19 abad ketika Maxwell memulai karyanya. Jika kita melakukan divergensi ke hukum Faraday, maka hasil karyanya yaitu divergensi Karl E sama dengan divergensi min do B per do T sama dengan min do per do T divergensi B. Jika kita perhatikan, divergensi Karl E sama dengan divergensi min do B per do T. Mengapa alasan Karl E berubah menjadi min do B per do T? Karena dapat kita lihat di hukum Faraday. Dan kita perhatikan lagi, min do per do T divergensi B merupakan hasil turunan parsial dari min do B per do T. Ketika ruas kiri adalah 0 karena divergensi ikal adalah 0. Sisi kanan adalah 0, kebalikan persamaan dari hukum tak bernama. Tetapi ketika kita melakukan hal yang sama pada hukum Ampere, maka kita akan mendapatkan hasil divergensi Karl B sama dengan mu 0 divergensi J. Kita perhatikan gambar 7.43. Ini adalah gambar yang memperhatikan bahwa hukum Ampere pasti gagal menstabilkan arus. Di atas merupakan bentuk integral Ampere, yaitu integral B dot DI sama dengan mu 0 I N. Demikianlah penjelasan dari materi elektrodinamika sebelum Maxwell. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Maxwell memperbaiki hukum Ampere? Apa yang dimaksud dengan bagaimana Maxwell memperbaiki hukum Ampere? Oke. Nah, pada persamaan ini ya, masalahnya yaitu adalah pada persamaan ini persamaan pada sisi kanan yang seharusnya itu adalah bernilai 0, akan tetapi tidak. Yang ini ya. Persamaan 3.36 pada buku itu menjelaskan bahwa seharusnya pada sisi kanan persamaan ini seharusnya 0, akan tetapi tidak. Nah, maka dituliskan persamaannya seperti ini. P kali J sama dengan nabla kali J sama dengan min do rho per do T sama dengan do per do T dikali E0 nabla kali E sama dengan min nabla dikali E0 di dE per dt. Nah, setelah kita lihat pada persamaan sebelumnya bahwa diketahui bahwa nabla kali B itu sama dengan mu 0 kali J. Nah, jika kita menghubungkan E0 sama dengan E0 dE per dt, maka persamaannya akan menjadi seperti nabla kali B sama dengan mu 0 kali J ditambah mu 0 E0 dE per dt.
Tentu saja kenyamanan teoritis dan konsistensi estetika hanya bersifat sugestif. Ada cara, menurut Maxwell mungkin ada cara lain untuk memperbaiki hukum Ampere. Nah, konfirmasi nyata dari teori Maxwell datang pada tahun 1888 dengan eksperimen Hertz pada gelombang elektromagnetik. Maxwell menyebut istilah tersebut tambahan arus perpindahan atau displacement current. Nah, persamaannya itu terlihat itu JD sama dengan E0 del do E per do T. Nah, ini adalah nama yang menyesatkan karena 0 mu E0 dE per dt tidak ada hubungannya dengan saat ini, kecuali bahwa itu ditambahkan ke J dalam hukum Ampere. Nah, mari kita lihat bagaimana perpindahan arus menyelesaikan paradoks kapasitor pengisian daya jika plat kapasitor sangat dekat, ya. Lalu medan listrik di antara keduanya, ya. Kita bisa lihat di layar, yaitu E sama dengan 1 per E0, sigma sama dengan 1 per E0, Q per A. Nah, di mana Q merupakan muatan pada plat dan A adalah luasnya. Jadi di antara plat E0 per dt sama dengan 1 per epsilon A per E0A dq dt sama dengan 1 per E0A 1. Maka persamaannya dituliskan dalam integral B kali dl sama dengan mu 0 IH ditambah mu 0 E0 integral dari do E per dt. Nah, masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini diberikan sebuah dua cangkang bola logam konsentris, ya. Itu gambar 7.4. Nah, bagian dalam jari-jarinya membawa muatan QT dan yang terluar jari-jari B, jari-jari B. Muatan berlawanan min QT, ruang di antara mereka diisi dengan materi ohmik, konduktivitas sigma, sehingga arus radial mengalir J sama dengan sigma E sama dengan sigma 1, ya. J sama dengan E0 do E per do T sama dengan 1/4 Q per R2. Nah, ini vektor R sama dengan min sigma Q per 4 Pi E0 R kuadrat. Nah, lalu pertanyaannya, ya, konfigurasi ini simetris secara bola sehingga medan magnet harus 0. Salah satunya arah yang mungkin ditunjukkannya adalah radial, dan nabla kali B itu sama dengan 0, B dikali dengan DA sama dengan B dalam kurung PR pangkat 2 jari bola dan sama dengan 0, B sama dengan 0. Terus apakah benar bahwa arus menghasilkan medan magnet? Tidak. Apa yang Biot-Savart dan Ampere ajarkan kepada kita? Terus bagaimana bisa ada J tanpa menemani B? Terus masuk dalam solusinya. Ya, solusi dapat kita lihat, yaitu ini bukan konfigurasi statis. Ya, Q, E dan J adalah fungsi waktu Ampere dan Biot-Savart. Nah, arus perpindahan berlaku yaitu JD sama dengan E0 do E per do T sama dengan 1/4 Pi R kuadrat R sama dengan min sigma Q per 4R kuadrat. Oke. Menyelesaikan paradoks kapasitor
pengisian daya jika plat kapasitor sangat dekat ya. Lalu medan listrik di antara keduanya ya, kita bisa lihat di layar, yaitu E sama dengan 1/E0, sigma sama dengan 1/E0 Q per A. Nah, di mana Q merupakan muatan pada plat dan A adalah luasnya. Jadi di antara plat E0 per dt sama dengan 1/epsilon A per E0A dq dt sama dengan 1/E0A 1. Maka persamaannya dituliskan dalam integral B kali dl sama dengan mu 0 IH ditambah mu 0 E0 integral dari dou E per dt. Nah, masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini diberikan sebuah dua cangkang bola logam konsentris ya. Itu gambar 7.4. Nah, bagian dalam jari-jarinya membawa muatan QT dan yang terluar jari-jari B, jari-jari B. Muatan berlawanan min QT, ruang di antara mereka diisi dengan materi ohmik. Konduktivitas sigma, sehingga arus radial mengalir J sama dengan sigma E sama dengan sigma 1 ya. J sama dengan E0 dou E per dou T sama dengan 1/4 Q per R2. Nah, ini vektor R sama dengan min sigma Q per 4 Pi E0 R kuadrat. Nah, lalu pertanyaannya ya, konfigurasi ini simetris secara bola sehingga medan magnet harus 0. Salah satunya arah yang mungkin ditunjukkannya adalah radial dan nabla kali B itu sama dengan 0, B dikali dengan DA sama dengan B pangkat 2 jari bola dan sama dengan 0, B sama dengan 0. Terus apakah benar bahwa arus menghasilkan medan magnet? Tidak. Apa yang Biot-Savart dan Ampère ajarkan kepada kita? Terus bagaimana bisa ada J tanpa menemani B? Terus masuk dalam solusinya. Ya, solusi dapat kita lihat, yaitu ini bukan konfigurasi statis. Ya, Q, E dan J adalah fungsi waktu Ampère dan Biot-Savart. Nah, arus perpindahan berlaku yaitu JD sama dengan E0 dou E per dou T sama dengan 1/4 Pi R kuadrat R sama dengan min sigma Q per 4R kuadrat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila S, kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan persamaan Maxwell. Pertama saya akan membahas persamaan Maxwell ya. Persamaan Maxwell ada 4. Yang pertama, nabla dot E sama dengan 1/E0 kali rho, yaitu hukum Gauss. Yang kedua, nabla dot B sama dengan 0. Yang ketiga, nabla cross E sama dengan min delta B per delta T, hukum Faraday. Yang keempat, nabla kali B sama dengan mu 0 kali J tambah mu 0 epsilon 0 kali delta E per delta T, hukum Ampère dengan koreksi Maxwell. Bersamaan dengan hukum kekuatan, F sama dengan Q kali E tambah Vx kali B. Dari hukum kekuatan dapat disimpulkan seluruh isi teoritis
elektrodinamika klasik, kecuali beberapa sifat khusus materi yang ditemui pada bab 4 dan bab 6. Adapun persamaannya yaitu nabla.J sama dengan min delta rho per delta T. Yang merupakan ekspresi matematis dari konservasi biaya dapat diturunkan dari persamaan Maxwell dengan menerapkan divergensi ke persamaan 4 yang terdapat pada 7.41. Setelah menulis persamaan Maxwell yang menekankan bahwa tentukan divergensi dan ikal dari E dan B dalam bentuk ini memperkuat gagasan bahwa listrik magnet dapat diproduksi baik oleh pengisian ρ atau dengan mengubah medan magnet AB per AT, dan medan magnet dapat diproduksi baik oleh arus J atau dengan mengubah medan listrik delta E per delta T, sehingga secara logis dituliskan nabla.E sama dengan 1 per epsilon 0 kali ρ. Kedua, nabla.B sama dengan 0. Ketiga, nabla cross E sama dengan delta B per delta T. Keempat, nabla cross B kurang mu 0 kali delta E per delta T sama dengan mu 0 kali J. Kedua, saya akan menjelaskan muatan magnetik. Ada simetri yang menyenangkan untuk persamaan Maxwell. Itu sangat mencolok ruang kosong di mana ρ dan J menghilang, sehingga didapatkan persamaan nabla.E sama dengan 0, nabla.B sama dengan 0, nabla cross E sama dengan minus delta B per delta T, nabla cross B sama dengan mu 0 epsilon 0 kali delta E per delta T. Jika kita mengganti E dengan B dan B dengan minus mu 0, maka persamaan pertama berubah menjadi persamaan kedua. Begitupun dengan sebaliknya. Sehingga simetri ini antara E dan B dimanjakan oleh istilah tuntutan dalam hukum Gauss dan istilah saat ini dalam hukum Ampere. Sehingga ditemukan persamaan ada 4. Yang pertama, nabla.E sama dengan 1 per epsilon 0 kali ρ E. Kedua, nabla.B sama dengan mu 0 ρ M. Ketiga, nabla.E sama dengan minus mu 0 kali JM per kurang delta B per delta T. Keempat, nabla.B sama dengan mu 0 kali JE tambah mu 0 epsilon 0 kali delta E per delta T. Maka ρm akan merepresentasikan densitas atau muatan magnet, dengan ρe adalah massa jenis muatan listrik, sedangkan Jm adalah arus muatan magnet dan Je adalah arus muatan listrik. Keduanya akan disimpan. Sehingga ditemukan persamaan Jm sama dengan kurang delta ρm per delta T dan nabla.Je sama dengan minus delta ρe per delta T. Persamaan Maxwell muatan
ada, itu akan cocok dengan baik. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madina, Fisika B 2017. Di sini saya akan menjelaskan persamaan Maxwell dalam materi. Persamaan berikut merupakan persamaan Maxwell yang sudah lengkap dan benar. Telah dipelajari pada materi statis bahwa polarisasi listrik P menghasilkan densitas muatan terikat. Dapat dirumuskan ρB sama dengan min nabla dot P, JB sama dengan nabla dikali M. Masing-masing plus muatan bergerak sedikit ke kanan dan masing-masing muatan minus ke kiri. Jika P-nya bertambah sedikit, maka muatan pada setiap ujung bertambah, sehingga kerapatan arusnya adalah JP sama dengan dot P dot T. Kepadatan muatan total dapat dipisahkan menjadi dua bagian. Rho sama dengan Rho P plus Rho B sama dengan Rho F dikurang nabla dot P. Dan kepadatan arusnya dapat dibagi dalam tiga bagian. J sama dengan JF plus JB plus JP sama dengan JF plus nabla dikali M plus dot P dot T. Hukum Gauss dapat dituliskan nabla dot E sama dengan 1 per epsilon 0 Rho V dikurang nabla dot P, atau nabla dot D sama dengan Rho F, di mana D seperti dalam kasus statis, yaitu D sama dengan epsilon 0 E plus P. Sementara hukum Ampere atau istilah Maxwell dapat dirumuskan menjadi nabla kali B sama dengan nu0 JF plus nabla kali M plus do P do T plus nu0 epsilon 0 do E do T, atau nabla kali H sama dengan JF plus do D do T, di mana H sama dengan 1 per nu0 B dikurang M. Hukum Faraday, nabla dot B sama dengan 0. Ini tidak dipengaruhi oleh pemisahan muatan dan arus yang bebas dan terikat karena tidak melibatkan P atau J dalam istilah arus. Persamaan Maxwell dapat dituliskan seperti rumus berikut ini. Berdasarkan hubungan yang sesuai, pemberian H dan B dalam kedudukannya terhadap E dan B ini tergantung pada sifat bahan untuk media linear, yang dirumuskan P sama dengan epsilon 0 XE dan M sama dengan XM H, sehingga D sama dengan epsilon E dan H sama dengan 1 per nu dikali B. Dapat diingat bahwa D disebut perpindahan, itulah sebabnya istilah Ampere dan Maxwell disebut arus perpindahan, sehingga dapat dirumuskan JD sama dengan do D do T. Itulah tadi penjelasan saya terkait dengan persamaan Maxwell dalam materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Muhammad Zulfikar di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang boundary conditions. Secara umum, bidang E, B, D, dan H akan terbagi-bagi secara diskontinu di antara dua media yang berbeda. Hal tersebut juga berlaku pada permukaan yang membawa muatan rapat sigma atau rapat arus K. Bentuk eksplisit dari diskontinuitas ini dapat disimpulkan dari persamaan Maxwell dalam bentuk integralnya. Yang pertama adalah integral tertutup S D dot dA sama dengan Keyfence. Yang kedua adalah integral tertutup S B dot dA sama dengan 0. Ini untuk di atas permukaan tertutup. Persamaan ketiganya adalah integral tertutup P E dot dl dengan minus D dt integral S B dot dA. Persamaan keempatnya integral tertutup P H dot di sama dengan I Fence tambah 2 dt integral SD dot dA.
Dengan menerapkan persamaan satu pada kotak pil Gaussian kecil dan tipis yang memanjang sedikit ke dalam bahan kedua sisi batas, kita dapatkan D1.A dikurang D2.A sama dengan sigma FA. Arah positif untuk A adalah dari 2 menuju 1, tepi wafer tidak berpengaruh sebagai yang membatasi karena ketebalannya mencapai 0. Juga tidak ada kepadatan muatan volume. Jadi komponen D yang tegak lurus dengan antarmuka adalah jumlahnya discontinue. Dengan begitu kita dapat menyimpulkan bahwa D tegak lurus 1 dikurang D tegak lurus 2 sama dengan sigma F. Selanjutnya, dengan penalaran identik dimasukkan pada persamaan yang kedua, yakni bentuk persamaan kedua yaitu ini, menghasilkan B tegak lurus 1 dikurang B tegak lurus 2 sama dengan 0. Beralih ke persamaan 3, lingkaran hampiran yang sangat tipis yang melingkupi permukaan menghasilkan E1.L dikurang E2.L sama dengan minus D dt integral SB.dA. Tetapi dalam batas karena lebar loop menjadi 0, flux menghilang. Karena itu, E sejajar 1 dikurang E sejajar 2 sama dengan 0. Artinya, komponen E sejajar dengan antarmuka kontinu di seluruh batas. Dengan cara yang sama, persamaan 4 menyeratkan bahwa A1 dikali L dikurang H2 dikali L sama dengan Evans. Di mana Evans ini adalah arus bebas yang melewati loop amperian. Selanjutnya, faktanya jika N atau gaya normal ke atas adalah vektor satuan yang tegak lurus dengan antarmuka menunjuk dari 2 menuju 1, sehingga N kali L normal terhadap loop amperian, maka E Evans sama dengan KF dikali N cross L sama dengan KF cross N dikali L dan menghasilkan H sejajar 1 dikurang H sejajar 2 sama dengan KF di cross dengan N. Jadi komponen paralel H tidak kontinu dengan jumlah sebanding dengan kepadatan arus permukaan bebas. Keempat persamaan ini adalah syarat batas umum untuk elektrodinamika. Di kasus media linear, mereka dapat diekspresikan dalam istilah E dan B saja. Jadi keempat persamaan tadi menjadi bentuk di bawah ini. Jika tidak ada pemuatan bebas atau arus bebas pada antarmuka, maka persamaannya jadi berbentuk begini. Sekian dan terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan pembahasan salah satu contoh soal yang berkaitan dengan persamaan Maxwell. Saya akan mengutip soal dari ONMIPA PT 2017, yaitu bunyi soalnya adalah persamaan Maxwell yang menunjukkan tidak adanya monopol magnetik adalah persamaan yang mana. Jadi kita perlu ingat kembali persamaan apa saja yang berlaku pada persamaan Maxwell. Pertama, divergensi dari D sama dengan rho F. Kedua, curl dari E sama dengan negatif do B do T. Persamaan Maxwell yang ketiga adalah divergensi B sama dengan 0. Dan persamaan yang terakhir adalah curl dari H akan sama dengan J plus do D per do T. Nah, dari sini kita dapat mengetahui persamaan manakah yang menunjukkan tidak adanya monopol magnetik.
Persamaan yang menunjukkan tidak adanya monopol magnetik adalah ini, persamaan ketiga. Oke, sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.